Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini terpadu yaitu akidah akhlak mengenai adab sehari-hari. Islam telah mengajarkan kepada kita, agama Islam agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bersyukur kita karena kita mendapatkan agama tersebut, termasuk di dalam agama tersebut. Bahwa Islam mengajarkan di saat kita melaksanakan kebiasaan atau pekerjaan kita sehari-hari memiliki tata cara atau etika, tata krama, adab yang semua itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita mau makan, mau minum, bersin, menguap, bahkan mohon maaf, meludah pun diatur tata cara atau tata keramanya di saat kita melakukan hal-hal atau pekerjaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai adab atau tata krama makan dan minum. Hal yang pertama dilakukan yaitu hendaklah mencuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tidak tahu tangan kita sebelum kita mengambil nasi atau lauk itu sudah memegang apa, sudah mengambil apa. Barangkali kita memegang hal-hal yang di sana ada kotoran. Makanya dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Lebih bagus lagi kalau menggunakan sabun, memakai sabun. Lalu membaca basmalah dan doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bismillah di saat kita melakukan hal atau pekerjaan kita yang baik-baik. Karena di dalam satu keterangan, jikalau kita mengawali perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah, bahwa abtar, maka tertolak atau gugur. Nuqsul barokah, yaitu mengurangi keberkahan yang kita dapatkan di saat kita melakukan hal tersebut. Contoh, mau makan, di saat kita tidak membaca bismillah, maka keberkahannya akan berkurang. Keberkahan di sana dimaksudkan di saat makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang kita minum dan masuk ke dalam perut kita, bercampur di tubuh kita, berkurang keberkahannya. Makanan yang kita makan masuk ke dalam perut kita tidak membuat kita kuat untuk ibadah, tidak membuat kita semangat untuk belajar, tidak membuat kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita makan, tidak diawali dengan bismillah. Makanya dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu yang selanjutnya, jikalau kita lupa membaca bismillah di awal, karena mungkin kita sudah lapar, habis main bola, habis main voli, misalkan habis olahraga, pas nyampe rumah makanan sudah siap saji, sudah tinggal disantap. Kita buru-buru, pas suapan ketiga kita baru ingat, waduh, tadi kita belum baca doa nih. Tadi saya belum baca doa sebelum makan nih. Maka dianjurkan membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Lalu yang selanjutnya, adab atau tata krama makan dan minum itu yaitu hendaklah makan dan minum itu sambil duduk. Karena Rasul juga mengajarkan seperti itu, dan dokter pun mengajarkan kita untuk makan dan minum sambil duduk supaya lambung kita tetap sehat, tubuh kita tetap sehat. Lalu yang selanjutnya, makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan. Jikalau kita sudah cukup setengah piring untuk membuat kita tenaga kita kembali lagi, ibadah kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah, maka sudah cukuplah, jangan dilebih-lebihkan. Berlebih-lebihan dalam makan itu akan membuat kita malas. Karena di dalam satu keterangan pun dijelaskan, orang yang banyak makan akan banyak tidur. Orang yang banyak tidur akan membuat dia susah untuk belajar ilmu agama, akan malas-malasan. Awalnya apa? Karena dari makanannya terlalu berlebih-lebihan.
Dan selesai makan, hendaklah membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, inilah adab di saat kita mau makan dan minum. Nah, barangkali kemarin sudah bisa diamalkan, kalian sudah membaca doanya, namun ada hal-hal yang kurang. Misalkan masih makan sambil berdiri, masih minum sambil berdiri, mungkin sambil lari-larian. Nah, dirubah dari sekarang. Bismillah, kita merubah hal-hal yang kurang baik, tata krama dan adab-adaban di saat mau makan dan minum yang sering kita tinggalkan, kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita minum menjadikan keberkahan, membuat kita semangat untuk ibadah, untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran. Lalu yang selanjutnya yaitu adab bersin, menguap dan meludah. Di saat kita bersin, maka disunnahkan membaca alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya membaca yarhamkallah. Dan kita yang bersinnya pun membalas lagi dengan doa yahdikumullah. Bagaimana di saat yang bersinnya perempuan? Yang bersin alhamdulillah. Yang menjawab bersin perempuan yarhamukillah. Yang bersin perempuan menjawab yahdikumullah. 3 kalimat ini yaitu doa. Jadi kita yang mendengarkan orang yang bersin, kita yang bersin di saat membaca 3 doa tadi, secara tidak langsung kita sudah melakukan hal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di saat kita bersin dan menguap, hendaknya kita menutup mulut kita. Jikalau menguap, saya diajarkan waktu di pesantren, kalau menguap itu ditutup dengan tangan. Tidak boleh sampai terbuka lebar. Karena apa? Pertama, jikalau mulut kita terbuka lebar di saat menguap, hal yang pertama masuk, khawatir ada hewan-hewan kecil yang membuat kita malah sakit. Hewan tersebut masuk ke tenggorokan kita, nanti kita akan sakit karena kita membuka mulut di saat menguap. Dan hal yang kedua, dalam satu keterangan, di saat kita menguap terlalu lebar, itu akan membuat setan senang untuk masuk ke dalam mulut kita. Jadi dijauhkan tuh yang masih suka menguap bangun tidur, wah, menguap di sekolah, wah, bahkan kadang suka yang ada di saat Google Meet masih ngantuk, wah, nah, itu tidak boleh. Maka ditutuplah di saat kita menguap. Lalu yang terakhir yaitu adab atau etika di saat kita mohon maaf meludah. Tidak boleh meludah di depan orang lain. Di saat orang lain lagi makan, lagi minum, kita meludah di situ. Dan tidak boleh meludah ke sebelah kanan, ke depan, apalagi ke belakang, susah. Apalagi ke atas, ntar balik lagi. Nah, ke sebelah kiri. Namun untuk di saat kita melaksanakan ibadah umroh, haji, tawaf di Ka'bah, maka diharamkan meludah ke sebelah kiri karena di sebelah kiri ada Ka'bah. Nah, inilah materi mengenai adab di saat kita melakukan hal-hal keseharian kita seperti tadi makan, minum, menguap, bersin dan meludah yang sudah diatur dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali belajar bersama di sekolah tercinta kita, Yayasan Islam Al Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.